Washington News and Talk. Ratusan pengemudi taksi online di Semarang yang tergabung dalam Driver Online Bersatu Jawa Tengah menggelar demo menuntut kenaikan tarif taksi online. Mereka menuntut agar aplikator segera melaksanakan SK Gubernur yang sudah terbit pada tahun 2023 yang lalu. Masa aksi datang dari berbagai kota seperti Semarang, Purbalingga, Kendal, Ungaran, dan Demak pada waktu yang kemarin. Apa saja tuntutan yang dilakukan oleh para driver online ini? Kita akan jumpai Wakil Asosiasi Driver Online DPD Jawa Tengah, Juminten. Washington News and Talk. Mbak Juminten, sebenarnya kan terakhir kemarin ya SK itu harusnya sudah mulai berlaku per hari ini kalau begitu. Ini bagaimana? Berarti pantauannya apakah sudah mulai diberlakukan tarif batas bawah dan batas atas itu atau seperti apa pantauan terkini? Tadi berapa tadi untuk tarif minimal, berarti yang batas bawah 12.600 per 3 km pertama? Itu tarif minimumnya adalah segitu per 3 km pertama. Itu seharusnya di bawah tuntutan kita beberapa tahun yang lalu seperti itu. Kalau yang sekarang berapa yang berlaku yang sekarang? Yang sekarang itu aplikator itu masih di bawah SK Gubernur. 11.000 pun itu masih kotor, belum bersih. Padahal tuntutan kita adalah mau dipotong, mau ada promo, mau ada apapun ya tarifnya sekian yang kita terima gitu sesuai SK Gubernur seperti itu. Oh begitu. Kalau sedangkan setelah dikonfirmasi ketika aksi kemarin, jawaban dari Pemprov dan juga aplikator bagaimana? Sebetulnya kalau untuk regulator itu dari pemerintah Pemprov itu memang sebetulnya mengharuskan, karena kan ya yang tanda tangan juga Pak Gubernur nggak mungkin nggak dijalankan seperti itu kan. Hanya saja memang aplikator-aplikator ini yang merasa keberatan karena keputusan ada di pusat seperti itu. Bahkan kemarin pun kita sempat adu mulut ya, sempat gesekan sakit dengan dua aplikasi di mana mereka masih merasa nggak mau untuk naikkan dengan tarif sekian, dengan tarif yang sudah diputuskan oleh SK Gubernur gitu. Salah satu aplikasi yang mungkin hanya selisihnya cuma tinggal menaikkan 600 rupiah mungkin masih oke. Kelihatannya sih masih oke gitu loh. Tapi memang harus balikan lagi ke manajemen. Sampai akhirnya kemarin dari Disub Provinsi memutuskan untuk memberikan surat ke Kemenhub di Jakarta, lalu memberikan informasi, mengundang pejabat tinggi dari 3 aplikasi ini, Gokar, Gojek, dan Grab ini supaya besok Selasa tanggal 5 datang ke Jawa Tengah gitu loh. Harapannya kita sih besok tanggal 5 itu memang sudah final ya. Jadi tidak ada tanggal 5 berarti hari Selasa depan ya? Ya betul, hari Selasa depan tanggal 5 Maret ya. Harapannya kita sih sudah final besok karena ini sudah nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu loh. Kecuali kalau SK Gub itu belum muncul dan belum ada tanda tangan dan belum disahkan, nggak apa-apa kita bernegosiasi lagi. Tapi ini sudah diputuskan dan memang mau nggak mau ya harus dijalankan. Dan keputusan kami dari teman-teman driver online yang kemarin tergabung di aliansi itu, kita minta dengan sangat ketegasan dari pemerintah setempat bahwasanya kalau memang ada aplikator ini yang tidak mau menjalankan peraturan yang ada di Jawa Tengah, ya silakan pergi dari Jawa Tengah seperti itu. Tapi dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada untuk melakukan mengimplementasikan dengan tegas kebijakan yang sudah dimunculkan itu, Mbak Juminten? Oh iya, kemarin dari Pak Eri dari itu juga sudah mengutarakan, bahkan dari Kabid Hukum pun juga sudah mengutarakan, ini sudah diputuskan gitu loh. Kita pun juga tidak mungkin tidak menjalankan. Ibaratnya kan ini sih yang pengampu tertinggi di Jawa Tengah ini sudah memutuskan, sudah mengeluarkan SK. Jadi mau nggak mau ya mereka juga harus menjalankan. Dan kita mintanya hanya sesuai dengan PM 118 pun juga tertuang di situ bahwasanya kalau sampai aplikator tidak menjalankan dan tidak melakukan apa yang sesuai dengan SK tersebut itu, pengampu tertinggi di daerah tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi administratif hingga sampai dengan pembekuan operasional aplikator tersebut kayak gitu. Apa nanti tidak rugi juga? Konsumen bagaimana nanti? Nah, sekarang kalau masalah rugi pun juga nggak mungkin juga ya, karena gini, kebutuhan online itu sudah bukan kebutuhan yang tabu. Semua orang pakai online, tidak pakai, ya kan, seperti itu. Makanya dari pemerintah pun dan di SK itu pun sebetulnya tertuang dilakukan dan akan dilakukan evaluasi setelah 1 tahun gitu. Bagaimana caranya kita mengevaluasi
bagaimana caranya kita tahu pangsa pasarnya akan turun atau naik kalau dari aplikator-aplikator itu tidak mau menjalankan dulu. Padahal kemarin dari Disub dan dari Kabid Hukum juga sudah bilang dijalankan dulu. Kalau memang demand-nya akhirnya turun, ini akan dievaluasi gitu. Tapi bagaimana kita melakukan evaluasi kalau mereka sendiri tidak mau menjalankan itu gitu. Baik. Jadi nanti masih akan menunggu dari pihak aplikator nanti akan seperti apa ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dengan tarif sekarang ini, apa kemudian kendala yang dihadapi oleh para driver online dengan tarif yang ada sekarang, yang ada di bawah SH Gubernur tadi? Di tengah kebutuhan sekarang yang barangkali berbeda ya, ini bagaimana? Ya jelas ini terkendalanya adalah satu. Kenaikan BBM, kenaikan ini kan sebetulnya berasal dari kenaikan BBM tahun yang lalu. Ya kan, makanya kita menuntut untuk disesuaikan tarif tersebut gitu loh. Ditambah sekarang kebutuhan pokok juga semua pada naik semua, ya kan. Kalau itu tidak disesuaikan, lah bagaimana teman-teman driver online untuk menghidupi dirinya sendiri dan untuk keluarganya? Bahkan untuk beli bensin aja ibaratnya satu orderan untuk beli bensin aja nggak cukup loh, Mas. Sampai kan itu seperti itu. Gitu. Keluhan-keluhan lain yang dikeluhkan oleh para driver online apa dengan tidak berlakunya SK ini? Keluhan-keluhannya satu untuk jarak penjemputan. Kadang-kadang jarak penjemputan itu tidak sesuai ya kan. Penjemputan itu kadang-kadang bisa lebih dari 3 km dari titik dia ada ya sampai ke titik lokasinya. Itu kan juga sudah sangat merugikan sekali dan dari aplikator-aplikator itu tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat di lapangan seperti apa seperti itu. Dan adanya tuntutan ini sebenarnya didasari dari salah satu aplikator baru yang masuk ke sini dari Maxim sebetulnya. Kalau Maxim datang ke sini tidak merusak harga, saya yakin betul untuk dua aplikator seperti Grab dan Gojek pun juga tidak akan menurunkan harga dan tidak akan muncul adanya Grab hemat dan bukan hemat seperti itu. Tapi dari Maxim sendirilah kemarin yang alot untuk menaikkan harga yang disesuaikan dengan SK Gubernur. Makanya kemarin kita sempat dari teman-teman driver online itu sempat kesal dengan Maxim ini. Kalian yang bikin gara-gara, kalian juga yang tidak mau menyesuaikan yang ada di sini seperti itu. Baik, ini berarti nanti kalau semisal ada yang aplikator yang kemudian tidak mematuhi bakal hilang dong dari HP kita ya, artinya tidak bisa diakses juga ya berarti ya? Oh iya, nggak bisa diakses di Jawa Tengah karena nggak ada lagi di Jawa Tengah. Kita semua kemarin sempat ngomong dengan mereka juga kalau memang tidak mau mematuhi peraturan yang ada di Jawa Tengah, kami semua driver online siap mengantarkan keluar dari Jawa Tengah. Gitu loh. Dan ancaman kami, kalau memang besok Selasa tanggal 5 itu tidak ada keputusan yang akhirnya pemerintah itu juga tidak mau fight dan tidak bisa menyesuaikan dengan SK Gubernur. Jangan salahkan kami teman-teman driver online, kita yang akan jalan sendiri kayak gitu. Dan besok kita akan tetap kawal untuk masalah ini sampai selesai dan besok tanggal 5 pun kita akan hadir di gubernuran dengan masa yang lebih banyak lagi. Kalau kemarin kita ada sekitar 500, mungkin kita bisa 2 kali lipatnya untuk besok tanggal 5 itu. Oke, jadi ini serius banget ini. Berarti para driver online untuk memperjuangkan tarif batas atas dan batas bawah ini agar nanti memang dampaknya memang lebih ke kesejahteraan para driver sebenarnya ya, Mbak Juminten. Ya, sangat serius. Karena ini perjuangan kita juga bukan yang baru sekali ini, Mas. Ini perjuangan kita sudah beberapa tahun yang lalu. Kita memperjuangkan ini sudah berulang-ulang kali, bahkan kita tuh sebenarnya capek gitu loh. Makanya kita minta dengan pemerintah dan pemerintah pun menyadari apa nggak ada urusan lain toh seperti itu kan. Makanya pemerintah juga minta ke aplikator, ayolah sekali ini saja jalankan dulu. Kalau memang toh tidak sesuai kan ada evaluasi. Dan ini akan sangat serius. Bahkan kita merasa gini, ini kehormatan harga dirinya Jawa Tengah gitu loh. Jangan mau sampai SK itu yang nurut dengan aplikator, tapi aplikator yang harus nurut dengan SK yang harus nurut dengan peraturan. Karena memang sebenarnya yang punya kuasa dalam artian secara eksekutif itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Pemerintah provinsi juga pasti akan mendengarkan masyarakatnya. Kalaupun kemudian para aplikator ini logikanya tidak mau mengikuti, berarti sama saja juga tidak mau mengikuti apa kata masyarakat di Jawa Tengah. Sebenarnya begitu ya, Mbak Juminten ya? Betul. Apakah nanti juga akan ada upaya lebih lanjut kan kalau kemudian semisal itu kan tawaran terakhir adalah mereka diusir dari
Jawa Tengah untuk aplikasi itu. Tapi kalau kemudian ada win-win solution lain, apakah juga masih bisa nanti diadakan peluang-peluang seperti apa nanti? Sudah tidak ada excuse lagi, Mas. Karena ini sudah final. Bahkan kami sudah cukup mengalah untuk angka 12.600 tersebut gitu loh. Dari tuntutan kita yang harusnya 14.000, kita sudah cukup mengalah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah enough, ini sudah terakhir seperti itu, Mas. Mbak Jumita sendiri sempat tidak menghubungi pihak aplikator? Saya dari Asosiasi Driver Online yang selalu melakukan persuasif ke beberapa aplikator ini. Selalu dari tahun-tahun dari pergerakan kita di awal sampai dengan yang kemarin. Tapi memang dari aplikator-aplikator ini yang merasa bangkang ibaratnya, tidak memperdulikan itu gitu loh. Kebijakan ini kan berarti bukan di aplikator di wilayah ya, berarti harus ke pusat dulu ya berarti ya untuk mengubah tarif ini ya? Sebetulnya gini Mas, PM 118 itu memang tidak diatur berapa besaran tarif. Besaran tarif daerah itu ditentukan oleh pengampu tertinggi di daerah tersebut. Kan, maka dari itu pengampu tertinggi di Jawa Tengah sini siapa? Gubernur. Oke, gubernur sudah menentukan tarif tersebut ada 12.600 per 3 km pertama. Ya sudah. Berarti acaranya kita dari teman-teman driver ya itu, dan aplikator harusnya mengerti kalau mereka mengerti dengan PM 118. PM 118 itu adalah payung hukumnya kita teman-teman driver online, Mas. Gitu. Iya, karena memang ada kekhawatiran begini ya, SK ini nanti khawatirnya bertentangan dengan aturan di atasnya, tidak sebenarnya Mbak Jumita ya? Enggak dong, PM 118 itu bisa berubah kalau ada pengganti pasalnya, tapi kan sampai detik ini tidak ada. Gitu loh, dan sudah bertahun-tahun itu PM 118. Baik. Ini berarti masih menunggu langkah lanjutan. Kalau boleh tahu ada berapa sih jumlah driver online yang ada di Kota Semarang khususnya ataupun Jawa Tengah yang kemudian berharap agar kemudian aturan ini segera diberlakukan oleh para aplikator? Ya, kalau untuk jumlah driver online yang ada di Semarang itu sudah cukup banyak sekali, Mas. Banyak sekali gitu loh. Bahkan ada lebih dari 30.000 kalau tidak salah driver online di Semarang ya. Itu saya hanya bicara di Semarang ya, belum di Jawa Tengah ya. Gitu loh. Dan mereka sangat mengharapkan tarif tersebut disesuaikan dengan PM 118. Disesuaikan dengan SK Gubernur. Seperti itu. Karena walaupun bagaimanapun dengan angka sedemikian itu sudah cukup ya kita masih untung tapi masih sedikit lah. Tahu itu juga margin yang didapatkan oleh aplikator kan juga akan bertambah tentunya kalau kita di angka 12.600 itu seperti itu. Saya bacakan pesan singkat dari Pak Toto yang menyampaikan di Gunung Pati. Saya usul agar apabila masih bandel para aplikator itu mending para driver online melakukan aksi mogok mematikan aplikasi, tidak melakukan penarikan selama sehari full. Biar mereka tahu rasa dan bisa mempertimbangkannya. Kalau hanya lewat provinsi, sepertinya masih kurang karena memang kebijakannya di pusat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi pendapat dari Pak Dika di Ungaran, saya sepakat, yang penting tidak merugikan konsumen. Konsumen juga rugi kalau apa-apa harganya naik. Sekarang beras naik, nanti BBM naik, apalagi nanti transportasi online naik. Saya pengguna transportasi online, kalau bisa harganya tetap terjangkau oleh masyarakat. Pak Dika di Ungaran. Lagi pendapat dari Bu Susi di Ngalian yang berpendapat apapun keputusannya yang penting antara penjual dan pembeli tidak rugi, antara aplikator, antara driver dan masyarakat tidak saling merugikan, sehingga kita bisa semuanya senang, apalagi di masa susah saat ini. Ini pendapat 3 pendengar, boleh tanggapi, silakan Mbak Jumintan. Ya, kalau untuk yang pertama, memang alangkah lebih baiknya kita mematikan aplikasi selama 1 hari supaya mereka tahu rasa seperti itu. Tapi kembali lagi Mas, saya juga tidak bisa memaksakan karena kebutuhan sekarang juga banyak sekali ya kan. Mereka juga butuh makan, butuh cari uang dan segala macam. Itu tidak mungkin terjadi. Karena apa saya bilang sekarang? Karena itu sudah pernah kita coba beberapa tahun yang lalu gitu loh. Beberapa tahun yang lalu. Dan itu tidak bisa seperti itu. Banyak sekali driver-driver yang kembali lagi mementingkan perut yang akhirnya butuh uang, butuh ini, butuh itu. Akhirnya nggak bisa off-beat untuk 1 hari. Yang kedua, untuk penjual dan pembeli paling tidak ada solusi dan harganya tidak terlalu tinggi. Ini saya kasih bocoran ya. Seberapa pun besar uang yang dikeluarkan oleh customer misalkan customer membayar ke online itu adalah 50.000. Uang yang masuk ke aplikasi ke driver itu tidak 50.000 Mas. Itu kena potongan 20% plus 5.000. Berarti hanya sekitar terima sekitar 30-an ribu ya? 38 mungkin ya?
Ya, betul. Nah, itu yang kita pertanyakan, itu yang kita perjuangkan gitu loh. Jadi, kalau dari kacamata penumpang, wah ini bayarnya mahal. Penumpang bayar mahal, tapi yang masuk ke driver juga tetap aja sedikit. Dan yang diuntungkan siapa? Kembali lagi, yang diuntungkan adalah aplikasi seperti itu. Makanya kalau saya boleh suggest, ya mohon ini, mudah-mudahan ini didengar sama petinggi-petinggi yang ada di Jawa Tengah. Kalau saya boleh suggest, lebih baik Jawa Tengah menciptakan aplikasi sendiri yang bernaung di Jawa Tengah sendiri. Itu akan lebih bagus. Dan saya dari Asosiasi Driver Online, saya siap mengarahkan teman-teman untuk sebagai drivernya, sebagai pengguna aplikasi tersebut. Jika memang Jawa Tengah punya aplikasi sendiri, itu yang justru kita harapkan dari dulu, Mas. Tapi memang belum ada aturan hukumnya ya, belum ada payung hukumnya. Kalau sepertinya kan pemerintah harus membuat payung hukumnya sebenarnya. Payung hukumnya sudah ada, payung hukum untuk PM 118. Tapi untuk si pembuat memang tidak ada. Kalau buat aplikasi driver online mah bebas-bebas aja, mau semua juga boleh. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku, selesai, ya kan? Nah, itu yang kita harapkan. Kalau memang ada, kita malah lebih senang. Jadi kita nggak urusan sama aplikasi-aplikasi ini, gitu loh. Dimana aplikasi yang dibuat Jawa Tengah nantinya kan pastinya ini adalah aset dari Jawa Tengah yang kita bisa gunakan untuk masyarakat di Jawa Tengah juga, seperti itu. Ide yang bagus sebenarnya ini, Mbak Juminten. Ada pendapat lagi saya bacakan. Ada Pak Arya di Semarang berpendapat, harga sudah ditentukan oleh SK Gubernur, harusnya para aplikator atau para platform transportasi mengikutinya dengan baik. Kalau begini kan harusnya ada sanksi tegas. Sanksi bisa diberikan dari Disub ataupun juga dari pemerintah. Ada lagi pendapat lagi disampaikan oleh Bu Mira ini di Semarang juga berpendapat, saya kok tidak setuju kalau harganya dinaikkan ya, ke apa-apa mahal malah repot, mending harganya disesuaikan saja dengan apa yang ada, malah saya suka ada banyak promo. Bu Mira menyampaikan pendapat ini, suara dari konsumen ya. Ada lagi pendapat lagi yang disampaikan oleh Pak Andreas, menurut saya harga berapapun tidak masalah asal pemerintah bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya, tidak ada masyarakat yang di PHK atau menganggur. Tanggapannya silakan, Mbak Juminten. Ya, kalau untuk sanksi tegas itu memang seharusnya sudah ada. Bahkan di PM 118 seperti yang tadi saya utarakan, sanksi tegas itu untuk aplikasi yang tidak mau melakukan kesesuaian tarif itu adalah sanksi administratif dan sanksi pembeban operasional, seperti itu ya. Lalu kalau untuk promo, Ibu, mohon maaf ini Bu, mereka melakukan promo itu kalau ada sponsor Bu. Lah kalau sponsornya nggak masuk, ya bagaimana melakukan promo? Untuk bapak ini sudah tidak mau ya kan. Bahkan saya juga dengar untuk saham dari PT salah satu aplikasi juga lagi turun kan sekarang. Jadi bagaimana mau bakar uang seperti itu? Iya, betul sekali. Tadi sebetulnya sebagai kita ada promo, bagaimana mereka juga seperti itu kok. Jadi promo itu bukan dari pihak aplikator, tapi memang ada ini ya, ada sponsor yang masuk sehingga ada promo-promo yang muncul ya. Iya, ada sponsor. Kalau sponsor yang nggak masuk, sahamnya juga lagi turun, bagaimana mau ada sponsor masuk seperti itu? Iya. Kalau tadi sebenarnya berkaitan dengan yang penting masyarakat kan punya uang ya, ada kesejahteraan, sehingga nanti berapapun harganya masyarakat tidak masalah. Kalau masyarakat di kalangan menengah ke bawah ini mereka pegang uang atau ada kesejahteraan, artinya sebenarnya tidak masalah ini. Ini tanggapannya juga, silakan. Ya, kalau untuk masalah kesejahteraan itu dari pemerintah, makanya tadi saya bilang lebih baik, alangkah lebih baiknya juga Jawa Tengah itu punya aplikasi online sendiri seperti itu. Karena apa? Karena dengan seperti itu tarif juga bisa disesuaikan dengan UMK Jawa Tengah, ya kan? Tidak sama dengan yang tempat-tempat lain, ya kan? Terus juga pemerintah juga bisa lebih pemerintah daerah juga bisa lebih memantau untuk tarifnya, untuk jaraknya, untuk apa segala macamnya. Saya jamin kalau memang Jawa Tengah punya aplikasi sendiri itu kesejahteraan Jawa Tengah bisa lebih oke lah ketimbang daripada sekarang lah. Seperti itu. Baik, terakhir ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, Mbak Juminten? Untuk masyarakat Kota Jawa Tengah dan Jawa Tengah, saya mohon maaf jika kemarin kami driver online membuat kekisruhan dan sedikit membuat kemacetan, tapi inilah perjuangan kami, bukan berarti kami ingin mencari untung dan menyusahkan panjenengan semua, tapi jika ini disesuaikan, toh juga kalian juga akan senang juga bahwasannya semua peraturan yang diminta sama pemerintah sudah kita lakukan, sudah kita berikan
kita hanya minta untuk pemerintah bisa lebih tegas. Karena apa? Saya berharapnya semua damai, semua hidup normal seperti biasanya, tidak ada kekerasan khusus dan lain-lain sebagainya. Saya juga mengharapkan dari pemerintah Jawa Tengah seperti sikap lebih tegas. Jangan hanya bisa membuat tapi tidak bisa mengimplementasikan di lapangan seperti itu. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami untuk perjuangannya semoga nanti bisa terkabul dan masyarakat dan juga para traveler bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan SK Gubernur. Selamat siang Mbak Jumintan. Ya. Wakil ADO DPD Jawa Tengah, Jumintan.